Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fikri, BP 1910852048. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Upaya Pemerintah India dalam Menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir. Mulai dari latar belakang. Konflik Jammu dan Kashmir berawal dari pembagian anak benua pada tahun 1947. India dan Pakistan telah saling memperebutkan Kashmir dengan intens. Terjadinya konflik secara tanpa henti berdampak kepada masyarakat Kashmir, terkhusus minoritas Hindu, yaitu etnis Pandit Kashmir. Populasi Pandit Kashmir yang menyusut sebagai minoritas Hindu Kashmir. Pandit Kashmir sekarang menjadi target pembunuhan para mayoritas di Kashmir, yang membuat etnis ini benar-benar hidup di tepi jurang kematian, yang mengakibatkan berkurang jumlah populasinya. Yang ketiga yaitu upaya India memiliki peran penting untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada Pandit Kashmir, karena tentu konflik yang tidak berhenti hingga sekarang dan banyak HAM yang sudah dilanggar, dimana seperti yang kita ketahui bahwa India adalah penandatangan konvensi HAM internasional. Selanjutnya rumusan masalah. Konflik yang pertama yaitu konflik yang tidak berujung antara India dan Pakistan. Bahkan diketahui Pakistan sendiri berusaha menjaga konflik Kashmir tetap hidup agar membuat India melemah. Hal ini diketahui dari bagaimana Pakistan memasuk drone canggih melalui agen mata-mata ke kelompok teror Kashmir. Yang kedua, penurunan populasi etnis Pandit Kashmir dari tahun ke tahun. Yang ketiga, tantangan India dalam menyelamatkan etnis Pandit Kashmir, yaitu terorisme dapat campur tangan dari negara lain. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Nah, penelitian saya yaitu bagaimana upaya pemerintah India dalam menyelamatkan etnis Pandit Kashmir. Tujuannya yaitu mendeskripsikan upaya pemerintah India dalam melindungi etnis Pandit Kashmir. Studi pustaka yang pertama yaitu artikel jurnal dari Dr. Shreya Maitra Rokiburi. Yang kedua, jurnal dari Dian Lativiani. Yang ketiga, buku dari Sudha Rajput. Yang keempat yaitu book chapter dari Angkur Data. Yang kelima, buku dari Puspendra Johar. Manfaat penelitian yang pertama akademik, yaitu menambah wawasan serta pengetahuan dalam studi ilmu hubungan internasional mengenai upaya pemerintah India dalam respon isu Pandit Kashmir dan bagaimana mereka melindunginya. Yang kedua, praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membuka perspektif bagi masyarakat luas untuk memahami lebih baik terkait isu Pandit Kashmir serta kesejahteraan penduduk Pandit Kashmir dan apa saja tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah India dalam isu ini. Kerangka konsep yang saya pakai yaitu mekanisme and protection. Jadi pada konsep ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme melindungi suatu minoritas dalam suatu wilayah khusus. Menurut Sumirya Bisarayat, hal ini terbagi menjadi 4 indikator. Yang pertama, lokal teritorial otonomi, yaitu memperkuat otonomi teritorial yang dibagi menjadi 4, yaitu empowering local government, memperkuat pemerintah daerah melalui bantuan dari pemerintah pusat. Yang kedua yaitu memberikan daerah otonomi khusus ke suatu wilayah konflik. Yang tiga yaitu wilayah union territories, yaitu wilayah persatuan yang diatur oleh langsung pemerintah pusat. Yang keempat, reterritorialization, yaitu penataan ulang adanya penataan ulang satu daerah, dimana selanjutnya yang kedua, indikator yang kedua yaitu recognition dan representation at state level, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, recognizing a plural community through state compensation, yaitu mengakui masyarakat majemuk. Pengakuan konstitusional masyarakat majemuk juga mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Yang kedua yaitu representation in state political, jadi adanya representasi dalam lembaga-lembaga politik negara terhadap minoritas ini. Yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu non-territorial autonomy, yaitu memberikan hak suatu kelompok atau komunitas minoritas sebuah wewenang untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Indikator yang keempat yaitu religious law and official language, yaitu bagaimana suatu negara memperhatikan hukum agama dan bahasa resmi untuk tidak mempersulit kelompok minoritas. Selanjutnya itu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang dipakai yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
penyajian data secara deskriptif. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu studi perpustakaan. Batasan penelitian ini 2019 hingga penelitian berakhir. Teknik pengumpulan datanya ada dibagi menjadi 3, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Unit dan tingkat analisisnya, yang pertama unit analisis yaitu Enid Pandit Kashmir. Yang kedua unit eksplanasinya adalah upaya pemerintah India dalam menyelamatkan Enid Pandit Kashmir. Yang ketiga level analisisnya adalah negara. Sistematika penulisannya, bab 1 pendahuluan, bab 2 keadaan minoritas Pandit Kashmir, bab 3 kepentingan dan tantangan India dalam menyelamatkan Enid Pandit Kashmir, bab 4 upaya pemerintah India dalam menyelamatkan Enid Pandit Kashmir, bab 5 penutup. Masuk ke bab 2 yaitu keadaan minoritas Enid Pandit Kashmir. Di sini saya membahas 4 keadaan minoritas Enid Pandit Kashmir yang dimulai dari sejarah konflik Kashmir beserta hubungannya dengan Enid Pandit Kashmir. Masalah Kashmir dimulai tepat setelah kemerdekaan India dan lahirnya Pakistan pada tahun 1947. Saat itu ada sekitar 560 negara, termasuk India, dan Kashmir adalah salah satunya. Penundaan penentuan masa depan Kashmir oleh Maharaja Hari Singh, Raja terakhir Kashmir, setelah yang merdeka setelah kepergian Inggris, menjadi akar penyebab konflik Kashmir. Yang kedua itu eksodus Pandit Kashmir, di mana pada awal tahun 1990 sejumlah besar Enid Pandit Kashmir memulai meninggalkan lembah Kashmir. Lebih dari 100.000 tersisa dalam beberapa bulan. Sekitar 160.000 total telah meninggalkan lembah Kashmir sejak saat itu. Tidak semua Pandit Kashmir pergi, walaupun hanya segelintir Pandit Kashmir tersisa hari ini, di mana peristiwa ini disebut eksodus Pandit Kashmir. Yang ketiga yaitu internally displaced person atau disingkat IDP, adalah seseorang atau kelompok orang yang terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka akibat konflik bersenjata, kekerasan, bencana alam, pelanggaran hak asasi manusia, atau faktor lain di dalam negara mereka sendiri. Pandit Kashmir menjadi salah satu termasuk IDP karena muncul sebagai komunitas pengungsi internal yang paling signifikan di India. Selama konflik lebih dari 90% Pandit Kashmir harus meninggalkan rumah mereka sendiri dan berpindah-pindah di negara mereka sendiri. Yang terakhir yaitu keadaan Enid Pandit Kashmir setelah pencabutan pasal 370 atau 35A. Pembunuhan terhadap Pandit Kashmir tetap terjadi setelah pencabutan status Jammu Kashmir, yaitu setelah pencabutan pasal ini. Seorang Pandit Kashmir dan aktivis perdamaian Mohibban mengatakan kepada National Herald, pencabutan status khusus tidak membantu komunitas Pandit dengan cara apapun. Selanjutnya masuk ke bab 4. Yang pertama yaitu kepentingan India dalam menyelamatkan Enid Pandit Kashmir. India dan masyarakat India berhutang budi kepada Pandit Kashmir atas pengorbanan historis mereka, baik sebelum dan sesudah tahun 1947. Selanjutnya adanya, jadi Pandit Kashmir ini merupakan salah satu etnis yang terancam punah, serta adanya kebijakan Hindu First dari India yang ingin menyatukan umat Hindu, dan situasi ini jika dibiarkan akan mengancam keamanan India karena diduga Enid Pandit Kashmir bekerja sama dengan teroris Pakistan. Jadi penting untuk menyelamatkan etnis ini supaya wilayah lebih stabil. Yang kedua, tantangan India dalam menyelamatkan Enid Pandit Kashmir dibagi menjadi dua, yaitu keamanan yang kurang. Pembunuhan Pandit Kashmir yang merupakan bukti nyata bahwa kurangnya keamanan pada wilayah Kashmir. Kedua, adanya ancaman militer atau terorisme, di mana selebih dari 3 dekade wilayah Kashmir telah bergulat dengan dampak tanpa henti dari kekerasan teroris dan separatisme, yang sebagian besar dipicu dan dibantu oleh para aktor eksternal yang beroperasi dari seberang perbatasan. Selanjutnya ketiga, masuk kepentingan yang ketiga, yaitu rencana pemerintah India dalam menyelamatkan Enid Pandit Kashmir. Pemerintah India mulai memperkenalkan model pemukiman Hindu di Kashmir pada tahun 2015. Kebijakan ini masuk ke agenda alians antara BJP dan People Democratic Party. India ingin membuat negara dalam negara seperti model Israel karena dinilai lebih efektif
dalam menyelesaikan masalah etnis Pantai Kashmir. Masuk ke bab 4, yaitu analisis bagaimana upaya pemerintah India dalam menyelamatkan etnis Pantai Kashmir. Yang pertama yaitu memperkuat pemerintah daerah Kashmir. Pemerintah pusat berupaya untuk memberikan, yang pertama dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pemerintah pusat berupaya untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang sesuai untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan tingkat lokal. Poin kedua, pemerintah India banyak memberikan bantuan dan kewenangan terkhusus Kashmir berupa proses pengalihan tanggung jawab pejabat dan dana kepada Urban Local Bodies atau ULB sesuai dengan pedoman Undang-Undang Amandemen Konstitusi ke-74 tahun 2017 yang dikenal sebagai pelimpahan fungsi pejabat dan dana. Poin ketiga, Konstitusi India merancang suatu kerangka desentralisasi melalui arahan umum kepada negara-negara bagian untuk membentuk lembaga-lembaga Panchayati Raj Institution (PRI) di tingkat desa sebagai unit pemerintahan paling dasar. Pemerintah India memberikan landasan hukum bagi pemberdayaan pemerintahan desa yang bertujuan untuk memajukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan lokal. Selanjutnya itu pemberian daerah otonomi khusus Kashmir yang dibagi menjadi 2 poin. Special Autonomous Areas menjadi suatu upaya pemerintah India dengan memberikan hak khusus bagi Kashmir dengan mencabut pasal 370 dan 35A. Pasal 370 dan 35A ini merupakan perintah dari India dengan memberikan kewenangan penuh untuk wilayah Kashmir serta bagian di dalamnya untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pasal 35A dari Konstitusi India memberdayakan Badan Legislatif Kashmir untuk mendefinisikan penduduk tetap negara bagian ini dan hak-hak khusus serta keistimewaan mereka. Sejak pencabutan pasal 370, lembah Kashmir kurang lebih tetap damai karena langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan dan pengarahan pasukan secara besar-besaran. Masuk ke selanjutnya, yaitu membentuk wilayah persatuan Kashmir. India sebagai negara federal yang luas dan maju memiliki beberapa wilayah yang secara hukum diakui sebagai wilayah persatuan. Wilayah-wilayah ini merupakan entitas administratif yang berbeda dari pemerintahan negara bagian dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Ini dibagi menjadi 3 poin. Jadi pemerintah India mengesahkan undang-undang organisasi Kashmir yang mengarah pada pembagian negara bagian. Ini menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah persatuan Jammu dan Kashmir dan wilayah persatuan Ladakh. Langkah-langkah transformatif ini bertujuan untuk mendefinisikan kembali struktur administratif dan pemerintahan wilayah ini. Selanjutnya poin kedua, pemerintah India memberikan bantuan secara masif anggaran untuk mengembangkan wilayah Kashmir yang digunakan untuk rehabilitasi Pandit Kashmir serta dampak berupa penurunan kasus terorisme, peningkatan jumlah turis. Pemerintah untuk membantu para Pandit Kashmir ini memberikan 125 unit rumah sementara telah dibangun untuk mereka dan 4.678 Pandit Kashmir telah direhabilitasi di seluruh lembah. Dari bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022 terdapat 50 juta lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke wilayah Kashmir. Selanjutnya poin ketiga terkait terorisme yang mengancam Pandit Kashmir. Pemerintah negara bagian juga secara terus-menerus disadarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang masalah keamanan yang berkaitan dengan para pemegang jabatan publik yang tinggi dan pergerakan mereka. Dalam hal ini nasihat-nasihat dikomunikasikan kepada mereka secara teratur sesuai kebutuhan. Selain itu, upaya serius dilakukan untuk memastikan bahwa para pemegang jabatan publik yang memiliki tanggung jawab keamanan dan pergerakan penting mendapatkan pemahaman yang baik tentang keamanan saat ini. Upaya yang keempat yaitu penataan ulang daerah Kashmir. Dalam konteks ini, reteralisasi mencakup pembentukan kembali batas-batas wilayah, redistribusi sumber daya, perubahan struktur pemerintahan, dan redefinisi identitas dan tujuan komunitas. Proses ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat lokal. Pemerintah India ini jadi 1 poin, yaitu pemerintah India membuat sistem panchayat
tiga tingkat yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada rakyat Kashmir dalam mengelola badan-badan pemerintah lokal. Sebagai bagian dari sistem panchayat tiga tingkat, warga kini memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan lokal mereka sendiri dengan keterlibatan langsung dari warga. Badan-badan lokal tersebut akan dapat melakukan perencanaan tingkat distrik dan blok yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Upaya selanjutnya yaitu pengakuan dan perwakilan Etnik Pandit Kashmir. Pengakuan masyarakat plural melalui konstitusi negara. Pemerintah India telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan khusus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Etnik Pandit Kashmir. Beberapa undang tersebut termasuk UU Migrasi Pandit Kashmir tahun 1989 dan UU Undang-Undang Rekonsiliasi tahun 2008. Pemerintah India telah menyusun sebuah rencana khusus untuk memfasilitasi kembalinya Etnik Pandit Kashmir ke tanah air mereka. Selanjutnya poin kedua yaitu adanya representasi Etnik Pandit Kashmir di lembaga politik. Pemerintah India telah memberikan hak suara khusus kepada Pandit Kashmir dan kursi politik di pemerintahan dengan memberikan representasi yang adil dan signifikan bagi kelompok minoritas dalam lembaga politik yang bertujuan untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan aspirasi mereka diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi seluruh negara. Dengan ini pentingnya kehadiran kelompok minoritas di institusi pusat negara adalah mengamankan kelompok mereka, yaitu kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang mempengaruhi masa depan Etnik Pandit Kashmir secara positif. Selanjutnya itu memberikan otonomi langsung. Upaya selanjutnya yaitu memberikan otonomi langsung kepada minoritas. Dalam konteks ini, hak otonomi diberikan kepada kelompok minoritas dalam aspek budaya, bahasa, agama, dan identitas lainnya tanpa memerlukan pembagian wilayah atau daerah terpisah bagi kelompok tersebut. Pemerintah India membuat prinsip self-determination, di mana dengan gagasan pemerintahan perwakilan menyatakan bahwa negara-negara yang mematuhi prinsip ini harus memiliki pemerintahan yang mewakili seluruh penduduk di wilayahnya tanpa membedakan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Hal ini dapat menjadi sarana efektif untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi kelompok minoritas sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat yang lebih luas. Poin kedua yaitu pemerintah telah mengembangkan kebijakan-kebijakan penting dalam rangka pemulangan dan rehabilitasi migran Kashmir melalui paket PM yang diterapkan pada tahun 2008 dan 2015. Kebijakan ini merangkul berbagai komponen strategis untuk mendukung reintegrasi dan rehabilitasi migran Kashmir ke dalam masyarakat. Langkah ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya dalam memberikan mata pencarian tetap bagi Etnik Pandit Kashmir, tetapi juga membangun ekonomi lokal di berbagai wilayah. Dan kebijakan ini mencerminkan upaya yang sungguh-sungguh pemerintah dalam mendukung pemulangan dan rehabilitasi Etnik Pandit Kashmir. Masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pemerintah India sudah melakukan kelima upaya untuk melindungi Etnik Pandit Kashmir. Maksudnya keenam upaya untuk melakukan untuk melindungi Etnik Pandit Kashmir. Dan yang paling banyak ditemukan data terkait yaitu memperkuat pemerintah daerah Kashmir atau Union Territories dan pembentukan wilayah masuk ke memperkuat pemerintah daerah Kashmir yaitu empowering local government dan pembentukan wilayah persatuan Kashmir yaitu Union Territories. Meskipun demikian, ketiga upaya yang lain seperti pembentukan wilayah otonomi khusus Kashmir, pengakuan dan perwakilan di Kashmir, serta penataan ulang daerah Kashmir juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya pemerintah India untuk menyelamatkan Etnik Pandit Kashmir. Upaya-upaya ini secara kolektif menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga identitas etnik dan kesejahteraan Pandit Kashmir. Saran peneliti, jadi peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat secara efektif menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk menyelamatkan dan mendukung Etnik Pandit Kashmir. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang kompleks dan upaya-upaya yang berkaitan dengan isu-isu Etnik Pandit Kashmir. Baiklah, itu saja presentasi terkait skripsi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.